Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiah Adawiyah. Saya dari kelas MJ 302 Universitas Cyber Asia. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama. Toleransi dan kebebasan beragama merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang pluralistik. Dalam era modern ini, dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan migrasi yang semakin pesat, permasalahan terkait dengan perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup semakin mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana toleransi dan kebebasan beragama dapat diintegrasikan dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Jadi, toleransi antar umat beragama itu memiliki cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik dan terhindar dari perlakuan buruk oleh pemeluk agama itu sendiri. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan apalagi dipisahkan. Namun yang seringkali terjadi adalah penekanan dari salah satunya. Misalnya, penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada pengertian toleransi dan kebebasan beragama. Yang pertama, toleransi. Toleransi itu berasal dari kata Latin yaitu tolerare yang berarti menahan atau mempertahankan. Dalam konteks sosial, toleransi merujuk pada sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, baik itu perbedaan agama, etnis, budaya, maupun pandangan hidup. Toleransi bukan berarti menyetujui segala sesuatu, tetapi menerima kenyataan budaya perbedaan dan berusaha untuk hidup berdampingan dengan damai. Kebebasan beragama adalah hak setiap individu untuk memilih, menganut, dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya suatu tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Dalam konteks internasional, kebebasan beragama telah diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Untuk slide selanjutnya ada toleransi dan kebebasan beragama dalam konteks modern. Yang pertama ada globalisasi dan pluralisme agama. Di dunia modern, globalisasi telah mempertemukan individu dan kelompok dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan ras. Hal ini mendorong adanya interaksi antar kelompok yang berbeda, yang seringkali memunculkan tantangan dalam menjaga kerukunan antar agama. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan penyebaran pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya toleransi. Namun, di sisi lain juga dapat menumbuhkan ketegangan jika perbedaan agama tidak dikelola dengan baik. Oke, untuk poin yang kedua ada peran negara dalam menjamin kebebasan beragama. Negara modern itu memiliki kewajiban untuk memiliki kebebasan beragama warganya. Dalam banyak konstitusi negara, kebebasan beragama dijamin sebagai hak dasar setiap individu. Namun dalam praktiknya, penerapan kebebasan beragama tidak selalu mulus. Terkadang ada tekanan dari kelompok mayoritas untuk mengekang hak-hak kelompok minoritas. Atau ada kekhawatiran bahwa kebebasan beragama akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, negara perlu memainkan peran penting dalam menciptakan hukum yang adil dan mendukung keberagaman agama secara harmonis. Oke, untuk poin yang ketiga, tantangan toleransi dan kebebasan beragama di era digital. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, membawa tantangan baru dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama. Di satu sisi, internet membuka ruang bagi diskusi lintas agama yang memperkaya pemahaman antar kelompok. Namun di sisi lain, penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, dan ekstremisme berbasis agama juga meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan teknologi dengan bijak, membangun budaya diskusi yang konstruktif.
Untuk poin selanjutnya, ada toleransi dan kebebasan beragama dalam praksis. Poin pertama, ada pendidikan toleransi sejak dini, di mana pendidikan menjadi kunci untuk membentuk generasi yang menghargai perbedaan. Kurikulum pendidikan di berbagai negara perlu memasukkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan pemahaman antar agama. Pembelajaran tentang sejarah berbagai agama, etika sosial, dan hak asasi manusia akan membantu memperkaya wawasan dan mengurangi sikap intoleran di kalangan generasi muda. Poin yang kedua, dialog antar agama, yaitu salah satu cara yang efektif untuk memperkuat toleransi dan kebebasan beragama. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, individu atau kelompok yang berbeda agama dapat saling memahami dan menghargai perbedaan pandangan. Banyak lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang mengadakan forum dialog antar agama untuk mempertemukan para pemimpin agama, intelektual, dan masyarakat umum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketegangan antar umat beragama. Untuk poin yang ketiga, ada peran media dalam memajukan toleransi. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Dengan menyebarkan pesan-pesan yang mendukung toleransi dan kebebasan beragama, media dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi konflik dan ketegangan antar agama. Sebaliknya, media yang tidak bertanggung jawab bisa memperburuk situasi dengan menyebarkan stereotip, kebencian, atau berita palsu terkait agama. Yang selanjutnya ada tantangan dan juga solusi. Pertama, tantangan itu ada radikalisasi dan ekstremisme agama, yaitu salah satu tantangan terbesar dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama adalah meningkatnya radikalisasi atau ekstremisme agama yang seringkali berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Yang kedua, ada diskriminasi agama. Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh hukum internasional, dalam praktiknya masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, baik di negara mayoritas agama tertentu maupun negara dengan sistem sekuler. Toleransian dalam masyarakat multikultural. Beberapa negara dengan masyarakat multikultural mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola perbedaan agama secara harmonis, terutama jika kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak diterima. Lalu selanjutnya ada solusi. Nah, poin pertama itu ada penguatan hukum dan kebijakan pemerintah. Negara harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan kebebasan beragama dan mengurangi segala bentuk diskriminasi dan intoleransi berbagai agama. Poin yang kedua ada pendidikan inklusif. Pendidikan yang inklusif ini yang mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. Sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan saling menghargai. Lalu selanjutnya ada kerjasama internasional. Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam memerangi ekstremisme agama, serta mendukung kebebasan beragama melalui forum internasional dan organisasi antar pemerintah seperti PBB. Lalu untuk bab terakhir ada kesimpulan. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil di materi ini, toleransi dan kebebasan beragama adalah dua prinsip yang harus dijaga dan dikembangkan dalam masyarakat modern yang semakin beragam. Meskipun tantangan dalam mewujudkan keduanya cukup besar, dengan upaya yang terkoordinasi antara negara, masyarakat, media, dan pendidikan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif, damai, dan saling menghargai. Kebebasan beragama dan toleransi bukan hanya hak dasar, tetapi juga kunci untuk mencapai masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Untuk presentasi kali ini, semoga teman-teman dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa toleransi dalam berbagai agama itu sangat dianjurkan. Tujuannya itu ya untuk lebih menghargai sesama masyarakat dan juga kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya Siti Rabi'ah Adawiyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.